Dalam video yang telah lalu, kita telah membahas perihal Nabi Khidir yang mempunyai ilmu kasyaf ataupun ilmu batin yang sangat tinggi sekali. Sehingga Nabi Musa pun itu tidak bisa menembus ilmu gaib Nabi Khidir tersebut. Di kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasannya tentang Nabi Khidir, yaitu rahasia Nabi Khidir itu bisa berumur panjang sampai hari kiamat. Menurut riwayat, kelak di hari kiamat, Nabi Khidir itu akan ikut berjuang melawan Dajjal. Nah, selengkapnya mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Nabi Khidir itu adalah salah satu nabi yang paling misterius di antara nabi-nabi yang lainnya. Ada berbagai pendapat mengenai sosok Nabi Khidir ini, pemirsa. Ada yang menganggapnya itu adalah sosok wali, ada yang menganggapnya itu malaikat yang memang khusus ditugaskan di bumi dan wujudnya diserupakan manusia. Terus ada yang menganggapnya bahwa Nabi Khidir ini adalah nabi dari golongan jin dan lain sebagainya. Nah, terlepas dari berbagai pendapat tersebut, yang jelas beliau Nabi Khidir adalah seorang hamba Allah yang selalu menebar kebaikan, memberikan petuah-petuah bagi para murid yang dipilihnya. Beliau Nabi Khidir ini adalah salah satu nabi yang memang berumur panjang. Dipercaya bahwa beliau itu akan meninggal di hari kiamat kelak ketika beliau itu melawan Dajjal. Jadi beliau itu nantinya mati di tangan Dajjal. Namun begitu tidak mudah untuk menemui beliau Nabi Khidir ini. Hanya orang-orang yang dipilih beliau lah itu yang bisa bertemu, pemirsa. Biasanya beliau itu akan memberikan petuah-petuah ilmu hikmah kepada orang-orang yang memang dipilihnya tersebut. Sudah banyak para ulama, kiai yang pernah bertemu Nabi Khidir ini. Namun tentunya secara rahasia ya, tidak bertemu secara umum, apalagi direkam melalui video itu tidak bisa. Tentunya banyak yang bertanya, kok bisa Nabi Khidir ini umurnya itu panjang? Sedangkan para nabi yang lainnya mungkin itu usianya tidak sampai 1000 tahun. Apalagi usia kita ini yang mungkin jarang sampai 100 tahun. Kita akan coba ceritakan berdasarkan yang kami ketahui, pemirsa. Karena memang sebenarnya itu cukup sulit memahami kemisteriusan beliau Nabi Khidir ini. Nabi Khidir berumur panjang. Dikisahkan pada zaman dulu itu hiduplah seorang hamba Allah yang taat beribadah. Namanya adalah Balia bin Malkan ataupun terkenal dengan julukan Khidir. Beliau dijuluki Khidir itu karena beliau suatu ketika pernah duduk-duduk di sebuah tanah yang tandus dan berkapur. Lalu tiba-tiba tanah tempat duduknya itu tumbuh suatu rumput-rumput yang hijau. Nah, rumput-rumput tersebut bergerak-gerak seperti mau menyelimuti tubuh Khidir, sehingga tubuhnya tampak kehijau-hijauan. Menurut jumhur ulama, Khidir ini adalah seorang nabi karena pernah menjadi gurunya Nabi Musa. Nah, tidak mungkin kalau nabi itu berguru kepada wali, itu sudah tidak mungkin. Nabi pasti berguru kepada nabi, seperti itu ya. Maka para ulama itu menyebutnya dengan istilah Nabi Khidir. Diriwayatkan dari Ibnu Asakir, diceritakan bahwa zaman dulu ada seseorang raja yang mendapatkan anugerah derajat keagungan dari Allah. Namanya adalah Raja Zulkarnain. Atas izin Allah, beliau Raja Zulkarnain itu mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Kekuasaannya itu mulai dari ujung timur hingga ujung barat muka bumi. Raja Zulkarnain tersebut itu mempunyai sosok sahabat karib dari golongan bangsa malaikat yang bernama Malaikat Rafael. Suatu ketika Raja Zulkarnain berkata kepada Malaikat Rafael tersebut, "Ceritakan kepadaku, wahai Rafael,
bagaimana ibadahmu di langit. Kemudian Rafael itu ya, malaikat Rafael tersengguk menangis seraya berucap seperti ini. Apakah arti ibadahmu dibanding ibadah kami? Sesungguhnya di langit itu ada malaikat yang terus berdiri tanpa diselingi duduk sama sekali. Mereka, para malaikat-malaikat tersebut, mengakui bahwa masih belum beribadah dengan sebenar-benarnya. Mendengar jawaban tersebut, Raja Zulkarnain ikut menangis sedih, takut karena merasa ibadahnya tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya sama sekali dibandingkan ibadah malaikat tersebut. Ibadah malaikat yang sedemikian hebatnya itu masih merasa belum berarti, apalagi dirinya sang Raja Zulkarnain. Sang Raja pun termenung kemudian mencari cara bagaimana agar ibadahnya itu bisa meningkat. Paling tidak ya menyaingi ibadah para malaikat di langit tersebut. Lalu Raja Zulkarnain berkata kepada malaikat Rafael, "Wahai Rafael, aku ingin berusia panjang sehingga aku bisa memaksimalkan ibadahku kepada Tuhan dengan sebenar-benarnya." Kemudian malaikat Rafael itu menjawab, "Benarkah Tuan Raja menginginkannya? Sesungguhnya Allah itu mempunyai sumber mata air yang bernama Telaga Ainul Hayat. Siapa saja yang meminum seteguk saja dari air tersebut, maka selamanya dia itu tidak akan bisa mati sampai dia sendiri yang memohon kematian kepada Tuhannya." Mendengar penjelasan dari malaikat Rafael tersebut, lalu Raja Zulkarnain menanyakan di mana lokasi Telaga Ainul Hayat itu. Malaikat Rafael itu kemudian menjawabnya seperti ini. "Di langit saya sering mendengar cerita bahwa Allah memiliki sebuah tempat khusus di muka bumi. Tempat itu belum pernah dijamah oleh manusia ataupun jin. Ciri-ciri tempat tersebut gelap dan berkabut. Saya menduga Telaga Ainul Hayat itu ada di lokasi tersebut." Atas rahasia ilahi yang disampaikan oleh malaikat Rafael ini, Raja Zulkarnain itu mengundang para cendekiawan seluruh dunia dan menanyakan tentang Telaga Ainul Hayat ini. Namun mereka, para cendekiawan itu, semuanya tidak ada yang mengetahuinya, pemirsa. Kemudian sang raja menanyakan lagi tentang lokasi yang gelap dan berkabut. Maka ada salah seorang dari cendekiawan tersebut berkata, "Aku pernah membaca wasiat dari Nabi Adam. Dalam wasiat itu menyebutkan tentang kegelapan ini. Letaknya berada di tanduk matahari." Setelah mendapat keterangan tersebut, akhirnya Raja Zulkarnain bersiap-siap mengadakan ekspedisi besar-besaran untuk mencari keberadaan telaga misterius itu, pemirsa. Seluruh cendekiawan dan orang-orang hebat itu dibawa serta. Tidak lupa beliau, Raja Zulkarnain itu menyertakan juga Nabi Khidir alaihissalam, yang mana Nabi Khidir ini adalah merupakan salah satu orang kepercayaan dari beliau Raja Zulkarnain dan menjadi penasehat spiritualnya. Singkat cerita, rombongan Raja Zulkarnain tersebut melakukan perjalanan selama kurang lebih 12 tahun lamanya. Sampai akhirnya mereka tiba di lokasi kegelapan dan berkabut yang dimaksud oleh malaikat Rafael tersebut. Tempat itu bukan malam, bukan gelap karena malam ya, melainkan sebuah hamparan luas dan berkabut. Lalu Raja Zulkarnain ingin menerobos tempat itu, tetapi dilarang oleh para cendekiawan dengan alasan agar Allah itu tidak memurkai mereka. Namun Raja Zulkarnain itu tetap bersikeras ingin memasuki tempat itu, pemirsa. Kemudian dipilihlah Nabi Khidir menyertainya dan beberapa pengikut juga dipilihnya. Kemudian setelah memasuki kegelapan tersebut, maka sampailah Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam itu di sebuah telaga. Air dalam telaga tersebut sangat jernih sekali dan tampak putih mirip seperti susu. Lalu Raja Zulkarnain itu segera menanggalkan semua pakaiannya dan menyiram serta meminum air telaga tersebut. Di saat itu, beliau Nabi Khidir itu juga ikut meminum air Telaga Ainul Hayat itu tanpa sepengetahuan Raja Zulkarnain.
Karena sebenarnya ya Nabi Khidir sendiri juga sudah tahu tentang Ainul Hayat itu pemirsa. Namun merahasiakannya dari beliau Raja Zulkarnain. Setelah semuanya selesai, lalu berkemas-kemaslah mereka dan kemudian kembali ke kerajaannya. Nah, dari telaga Ainul Hayat itulah beliau Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir itu hidup abadi sampai hari kiamat kelak. Hingga saat ini keberadaan mereka itu masih sangat misterius sekali. Raja Zulkarnain sendiri belum diketahui di mana beliau itu bermukim dan tidak ada yang pernah menemuinya. Kalau Nabi Khidir sendiri itu kadang-kadang masih memperlihatkan diri dan menemui orang-orang yang memang dipilihnya untuk diberikan nasihat-nasihat dan ilmu-ilmu hikmah. Video selanjutnya insya Allah kita akan bahas mengenai orang-orang yang memang pernah bertemu dengan beliau Nabi Khidir ini. Mungkin video kali ini cukup itu dulu, semoga bisa menambah wawasan kita semua. Saya Patih Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.